Apa itu perang Gog dan Magog? Perang melawan iblis. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Kaifu. Perang Gog dan Magog itu perang melawan iblis. Bedakan dengan perang Harmagedon. Kalau perang Harmagedon itu melawan Tritunggal Babel besar. Ya, jadi clear. Terjadinya juga beda. Kalau perang Gog dan Magog itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Kalau perang Harmagedon sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, bedanya di situ ya. Jumlahnya banyakan mana Pak yang dibunuh? Banyakan perang Harmagedon. Walaupun sama-sama banyak ya. Perang Gog dan Magog itu ngumpulin populasi selama 35 tahun saja. Ya, itu generasi kelima dari kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau saya cerita begini kalian semua pada bengong toh. Para PDT, para RM, juga yang ngaku-ngaku suka berkoar-koar itu apologet dari Tritunggal itu, seperti Sop Katul Janda Mentul-mentul ya, Bom Kar ya, Wak Labu, semua pasti bengong gini nih ya. ya kalau HTD cerita, kalau saya Tan Hoi Nai cerita ini, mereka pada bengong semua ya. Ya, perang Gog dan Magog ya. Di dalam Yehezkiel 38 ayat 2 dan ayat 4, Gog itu sebenarnya nama raja. Nama kerajaannya Mesek dan Tubal. Jadi dia dua kerajaan digabung ya. Rajanya satu namanya Gog. Sedangkan lokasi Mesek dan Tubal itu di tanah Magog. Awalnya Gog itu nama raja, Magog itu nama lokasi. Lalu di dalam Wahyu 20 ayat 8, Gog dan Magog ini mewakili sebutan untuk seluruh arah bumi ya, dari segala penjuru bumi ya. Jadi Gog dan Magog yang tadinya nama raja dan nama sebuah wilayah ya, di dalam Wahyu menjadi sebutan untuk seluruh bumi ya. Akan terjadi perang Gog dan Magog. Ini perang melawan iblis. Terjadi pada tahun 5965 sampai 6000 Masehi. Perang terakhir sebelum kiamat. Ya. Jadi iblis keluar dari laut. Awalnya kan dipenjara dalam bottomless pit di dalam Wahyu 20 ayat 2 dan lalu dilepas di ayat 3 ya, setelah masa 1000 tahun. Jadi iblis ini dipenjara di dalam jurang maut. Nanti keluar lewat laut. Makanya iblis itu punya nama Lewiatan juga. Iblis itu punya 7 nama. Salah satu namanya adalah Lewiatan. Keluar dari laut ya. Nanti dia masuk ke darat, menyesatkan begitu banyak seperti pasir di laut. Ini bahasa hiperbolik untuk menyatakan bahwa dalam waktu 35 tahun saja, semua generasi sisa dari masa 1000 tahun, generasi ke-15 ya, itu disesatkan oleh iblis. Lalu terjadi perang, dia naik ke darat, perang dengan anak domba, dengan Yesus. Lalu Yesus memakai kekuatan ilahi ya, membakar mereka semua, tentu saja dengan api dari langit ya, seperti itu ya. Jadi akan dikalahkan, lalu iblis dimasukkan di dalam neraka di dalam Wahyu 20 ayat 10 ya, untuk iblis dan para malaikatnya ya, dan nabi-nabi palsu itu ya, seperti itu. Jadi habis itu lalu kiamat atau lenyapnya langit dan bumi. Yang menentukan kiamat siapa Pak Pendeta? Yang menentukan ya Yesus, kan Yesusnya sebagai Tuhan Allah. Kok dulu di dalam Matius 24 ayat 335 ya. Kok 35 36 daerah situlah, daerah 36 ya, 35 36 ya.
Kok Yesus berkata nggak ada yang tahu selain Bapa? Kan waktu itu Yesusnya masih jadi manusia. Jadi Yesus berkata yang tahu tentang hari kiamat cuman Bapa. Bapa itu maksudnya Allah, ya. Nah, setelah Yesus naik ke surga, dia sebagai Tuhan dan Allah itu, maka yang menentukan kiamat ya Yesus Tuhan Allah itu. Ini orang-orang seperti Sop Katul, janda mentul-mentul bengong nih. Ya, para penyembah Tritunggal Maha Bejat ya toh. Sop Katul ya, kemudian si siapa itu Susukana ya, kemudian si Bom Kar, Wak Labu yang berkoar-koar tuh ya, yang berkoar-koar ya. Seperti itu, termasuk siapa itu? Ya Rokok itu ya. RK Rokok itu kan. Sama itu para Tritunggal ya. Tritunggaler ya, penyembah Bapak Iblis itu seperti itu. Kalau dengar khotbahnya dari Pendeta Tanwina ya bengong aja dia. Kok sepertinya nggak pernah dengar tapi ada ayatnya semua. Iya seperti itu. Ya, itu perang Gog dan Magog, perang melawan iblis terjadi setelah masa atau kerajaan 1000 tahun. Sedangkan perang Harmagedon adalah perang melawan Tritunggal Maha Bejat itu. Ya, jumlahnya lebih banyak Harmagedon. Harmagedon itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Very clear, kalian para apologeter ya toh, yang ngaku apologeter ya, Sop Katul janda mentul-mentul ya. Sop Katul janda mentul atau Bom Kar yang koar-koar doang, penyembah Tritunggal Maha Bejat itu ya. Atau siapa lagi ya, Elia Miring ya toh. Ya, yang para itu ya. Ya cuman bengong doang kalau HTD Tanhoina ikut bengong doang dia. Ya seperti itu. Jadi very clear ya Bapak Ibu Saudara, perang Gog dan Magog ya. That it, ayo back to the scripture. Kalian yang ngaku-ngaku apologeter dari Tritunggal Maha Bejat itu ya. Ya seperti itu ya. Ya. Useless, kalian nggak ada gunanya ya. Itu cuman kalian itu sebagai penyesat kekristenan. Sesungguhnya ya penyesat kekristenan adalah Tritunggal. Nanti kalian semua menurunkan generasi yang akan dihabisi dalam perang Harmagedon. Berani debat sama HTD? Kalian tidak punya nyali. Coward. Nah, seperti itu. That's it. Haleluya. Amin.